Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah membaca kelas A semester 1 yang beranggotakan Anis Rusmayanti dengan nomor NIM 2108110014, Ayi Lidiawati 2108110025, dan saya sendiri Mayang Fahrunisa dengan nomor NIM 2108110022. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kecepatan membaca, ragam teks, dan keterbacaan. Langsung saja, topik pertama kita adalah kecepatan membaca, atau bisa disebut dengan kecepatan efektif membaca, yakni perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Kem ini merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah faktor minat dan motivasi. Minat dan motivasi yang tinggi, baik dalam isi maupun kegiatan bacaannya, akan berdampak positif pada kecepatan efektif membaca. Nah, di sini sudah tertulis rumus yang akan digunakan untuk menghitung kecepatan membaca. Dengan keterangannya, K adalah jumlah kata yang akan dibaca, WM adalah waktu yang ditempuh untuk dalam satuan menit, WD, waktu tempuh baca dalam satuan detik, SL, skor ideal atau skor maksimal, KPM adalah kata per menit. Ragam teks. Ragam teks adalah macam atau jenis teks naskah berupa kata-kata asli pengarang, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Ragam teks juga merupakan pengelompokan teks berdasarkan isi dan bentuk teks, diantaranya macam-macam atau jenis-jenis teks yang terdiri atas teks faktual, teks cerita, teks tanggapan, dan teks normatif. Ragam teks dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teks faktual, yaitu teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terkait dengan waktu. Teks ini berisikan teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan. Yang kedua, teks cerita, yaitu teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, mengisikan kejadian yang telah ada, perbuatan, pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Teks ini berisikan teks cerita ulang, anekdot, eksplum, dan naratif. Yang ketiga, teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya, dan apa yang diterima oleh panca indera, bayangkan dalam angan-angan kalian. Teks ini berisikan teks eksposisi dan teks eksplanasi. Dan yang keempat, teks normatif. Teks normatif ini adalah teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma atau peraturan yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang keterbacaan. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Nah, di sini apa itu keterbacaan? Keterbacaan merupakan istilah dalam bidang pengajaran membaca yang memperhatikan tingkat kesulitan materi yang sepantasnya dibaca seseorang. Keterbacaan sendiri merupakan alih bahasa dari readability yang merupakan turunan dari readable, yang artinya dapat dibaca atau terbaca. Lalu seberapa pentingkah keterbacaan itu? Menurut Claire dalam Sulastri, bacaan yang tingkat keterbacanya tinggi itu dapat meningkatkan minat belajar, menambah kecepatan membaca, dan efisiensi membaca. Selain itu juga dapat memelihara kebiasaan para pembacanya karena merasa dapat memahami wacananya dengan mudah. Selanjutnya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi keterbacaan. Menurut Harjasuna dan Mulyati menegaskan bahwa penelitian terakhir membuktikan ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap keterbacaan, yaitu yang pertama ada panjang dan pendeknya kalimat, yang kedua tingkat kesulitan kata. Selanjutnya ada grafik Frey.
Edward Fry memperkenalkan formula keterbacaan yang disebut dengan grafik Fry. Formula keterbacaan dalam grafik ini berdasarkan dua faktor, yaitu panjang pendek kata dan tingkat kesulitan kata yang ditandai oleh banyak sedikitnya suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana tersebut. Petunjuk penggunaan grafik Fry sendiri itu diawali dengan mencari sebuah wacana, kemudian menghitung kata dalam wacana hingga mencapai 100 kata, menghitung jumlah kalimat dari 100 kata itu. Jika ada kata yang tidak lengkap karena jumlah katanya sudah mencapai 100 kata, maka kata yang berlebih tetap dihitung. Kemudian, menghitung jumlah suku kata dari 100 kata tadi. Nah, untuk singkatan sendiri itu tiap huruf dihitung 1. Terakhir, melihat kembali grafik Fry, jumlah suku kata yang dicocokkan di bagian horizontal grafik, sedangkan jumlah kalimat dicocokkan di bagian vertikal grafik. Nah, ini merupakan gambar grafik Fry keterbacaan. Maaf ya teman-teman kalau misalkan gambar grafiknya agak buram. Nah, bisa kita lihat di sini, di bagian vertikal itu ada tulisan jumlah kalimat per 100 kata, lalu di bagian yang horizontal ada jumlah suku kata per 100 kata. Jika tingkat keterbacaan wacananya belum sesuai dengan kelas keterbacaan menurut grafik Fry, maka dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengganti kata-kata yang sulit dengan kata-kata yang mudah. Yang kedua, mengganti penggunaan kalimat yang belum intim dan kalimat yang kompleks. Yang ketiga, menata kembali paragraf-paragraf yang dapat diubah menjadi paragraf deduktif. Dan yang terakhir, dihitung lagi tingkat keterbacaannya sesuai langkah yang tadi dijelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai kecepatan membaca, ragam teks, dan keterbacaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.